Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Perencanaan pendirian Majelis Taklim. Judul ini mencerminkan fokus utama dari materi yang akan disampaikan, yaitu memberikan panduan dan arahan yang terstruktur mengenai proses pendirian Majelis Taklim di lingkungan masyarakat. Dengan adanya perencanaan yang matang, Majelis Taklim tidak hanya menjadi wadah pengajian biasa, melainkan sebuah lembaga keagamaan yang mampu berperan aktif dalam pembinaan umat secara berkelanjutan. Judul ini juga menunjukkan bahwa proses pendirian Majelis Taklim melibatkan langkah-langkah yang terorganisasi, bukan sekedar spontanitas. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan utama dari presentasi ini adalah memberikan pemahaman yang sistematis kepada masyarakat mengenai bagaimana cara mendirikan majelis taklim dari awal. Dengan menyajikan langkah-langkah praktis, diharapkan masyarakat yang berminat dapat memiliki gambaran yang jelas dan tidak ragu memulai. Selain itu, video ini juga bertujuan untuk membantu menyusun rencana kegiatan serta struktur organisasi yang diperlukan agar majelis taklim dapat berjalan secara profesional dan tidak sembarangan. Yang tidak kalah penting, presentasi ini juga berfungsi sebagai ajakan untuk membangun partisipasi aktif masyarakat, baik dalam bentuk kehadiran sebagai jamaah, kontribusi sebagai pengurus, maupun dukungan finansial sebagai donatur. Selanjutnya yaitu pengertian Majelis Taklim. Majelis Taklim adalah lembaga pendidikan Islam non-formal yang berfungsi sebagai tempat pembelajaran agama secara berkala dan teratur. Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Arab, di mana majelis berarti tempat duduk atau sidang, dan taklim berarti pengajaran. Dalam praktiknya, majelis taklim menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperdalam ilmu agama, memperkuat hubungan sosial, serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan pendidikan formal seperti madrasah atau pesantren, majelis taklim tidak memiliki kewajiban kehadiran bagi jamaahnya dan lebih fleksibel dalam sistem pembelajaran. Selanjutnya yaitu latar belakang. Dalam kehidupan masyarakat modern yang sibuk dan syarat pengaruh globalisasi, kebutuhan akan tempat belajar agama yang tenang dan kondusif semakin dirasakan. Banyak orang ingin memperdalam ilmu agama, namun tidak tahu harus kemana. Disinilah pentingnya majelis taklim sebagai wadah yang menyediakan ilmu agama secara terarah. Selain itu, ketersediaan pembelajaran agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah masih sangat terbatas, terutama di lingkungan perumahan atau pedesaan. Maka dari itu, pendirian majelis taklim menjadi jawaban nyata atas kebutuhan tersebut. Lebih jauh lagi, majelis taklim juga berperan dalam mempererat ukhuwah Islamiyah, memperbaiki akhlak, dan meningkatkan keimanan umat secara kolektif. Selanjutnya yaitu tujuan majelis taklim. Tujuan dari majelis taklim adalah memberikan pembinaan keagamaan yang rutin dan berkesinambungan agar umat Islam dapat memahami agamanya secara mendalam dan menyeluruh. Kajian rutin yang dilakukan di majelis taklim akan menciptakan kesinambungan dalam belajar dan menghindarkan umat dari pemahaman yang setengah-setengah. Majelis ini juga menjadi sarana dakwah yang terstruktur, di mana kegiatan tidak dilakukan secara acak, melainkan mengikuti jadwal, tema, dan materi yang telah dirancang sebelumnya. Di samping itu, majelis taklim bertujuan menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang dipelajari tidak hanya menjadi ilmu, tetapi diamalkan dalam rumah tangga dan masyarakat. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan. Langkah pertama dalam pendirian majelis taklim adalah sebagai berikut. 1. Membentuk tim perintis, yaitu sekelompok orang yang memiliki visi dan semangat yang sama untuk membangun lembaga ini. Yang kedua, perlu dilakukan survei terhadap masyarakat untuk mengetahui kebutuhan mereka, tema kajian yang diminati, waktu pelaksanaan, dan metode pembelajaran yang sesuai. Yang ketiga, penyusun rencana kegiatan yang mencakup program rutin seperti pengajian mingguan, serta kegiatan insidental seperti pelatihan atau seminar. Yang keempat,
membentuk struktur kepengurusan untuk menjalankan roda organisasi, disesuaikan dengan bidang dan kemampuan masing-masing. Yang kelima, menyiapkan sarana dan prasarana seperti tempat, pengeras suara, sajadah, kitab, dan alat tulis. Yang keenam, pikirkan sumber dana yang akan digunakan untuk operasional, baik melalui infak, donatur tetap, maupun kegiatan amal. Jika diperlukan, Majelis Taklim juga dapat mengurus legalitas resmi ke instansi pemerintah terkait. Selanjutnya yaitu rencana kegiatan. Rencana kegiatan dalam Majelis Taklim dapat disusun secara variatif agar menjangkau berbagai kalangan. Kajian rutin mingguan atau bulanan akan menjadi kegiatan utama yang membahas tema keislaman secara mendalam dan berkelanjutan. Selain itu, bisa diselenggarakan latihan membaca Al-Quran, baik untuk anak-anak maupun orang dewasa yang belum lancar. Kajian tematik juga bisa dilakukan untuk mengupas topik-topik khususnya seperti tauhid, fikih, akhlak, atau sejarah Islam. Untuk memperluas manfaat sosial, Majelis Taklim juga dapat menyelenggarakan kegiatan sosial seperti santunan anak yatim, bantuan fakir miskin, gotong royong lingkungan, dan penggalangan dana kemanusiaan. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Agar Majelis Taklim dapat berjalan secara teratur dan profesional, perlu dibentuk struktur organisasi yang jelas. Ketua bertanggung jawab sebagai pemimpin umum yang menentukan arah dan visi lembaga. Sekretaris berperan dalam pencatatan administratif seperti membuat surat, mencatat notulen rapat, dan mengelola arsip. Bendahara mengurus keuangan dan membuat laporan dana masuk dan dana keluar secara transparan. Seksi acara bertugas menyusun jadwal kegiatan dan memastikan pelaksanaannya berjalan lancar. Selanjutnya, seksi konsumsi bersedia menyediakan makanan atau minuman saat acara tertentu. Sementara itu, seksi humas dan dokumentasi berperan menyebarluaskan informasi kegiatan dan dokumentasikan setiap acara untuk keperluan laporan atau publikasi. Selanjutnya yaitu sumber dana. Keberlangsungan Majelis Taklim sangat bergantung pada sumber dana yang stabil. Salah satu sumber utamanya adalah infak dari jamaah yang dikumpulkan setiap kali kegiatan berlangsung. Selain itu, keberadaan donatur tetap, baik individu maupun lembaga, akan sangat lebih membantu operasional majelis. Majelis Taklim juga dapat mengadakan kegiatan amal seperti bazar, lelang, buku Islam, atau penjualan makanan untuk mengumpulkan dana tambahan. Yang tidak kalah penting yaitu laporan keuangan harus dibuat secara terbuka dan terperinci agar jamaah merasa yakin dan percaya terhadap pengelolaan dana. Selanjutnya yaitu legalitas dan administrasi. Agar Majelis Taklim memiliki dasar hukum yang kuat, perlu dilakukan atau dibuat proposal pendirian yang berisi latar belakang, tujuan, struktur organisasi, dan rencana kegiatan. Proposal ini juga berguna untuk mencari dukungan dari berbagai pihak. Jika ingin lebih resmi, Majelis Taklim dapat didaftarkan ke Kementerian Agama atau instansi keagamaan lainnya untuk memperoleh pengakuan formal. Hal ini akan memudahkan dalam kerjasama baik dengan pemerintah maupun lembaga Islam lainnya. Selain itu, setiap kegiatan termasuk SK pengurus dan laporan acara perlu diarsipkan sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi. Poin selanjutnya yaitu manfaat Majelis Taklim. Majelis Taklim memiliki banyak sekali manfaat penting bagi umat. Pertama, ia dapat meningkatkan wawasan keagamaan masyarakat, memberikan ilmu dan membimbing kehidupan dunia dan akhirat. Kedua, majelis membentuk komunitas Islam yang saling mengingatkan dalam kebaikan, menjaga kekompakan dan semangat ukhuwah. Yang ketiga, melalui pendidikan agama yang benar,
Majelis Taklim membantu mencegah penyimpangan pemikiran dan perilaku dalam masyarakat. Yang terakhir, Majelis Taklim menjadi wadah penting dalam membina generasi muda dengan nilai-nilai Islam yang kuat, baik dari segi akidah maupun akhlaknya. Setiap orang bisa berkontribusi sesuai kapasitasnya. Berbagai jamaah yang aktif hadir, pengurus yang bekerja di balik layar, atau donatur yang mendukung dari sisi finansial. Seperti sabda Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini menjadi pengingat mulia bahwa jalan ilmu adalah jalan menuju kebaikan hakiki dunia dan akhirat. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.